selain kelas abstrak, di Java kita juga mengenal tentang kelas tanpa nama. Kelas tanpa nama ini merupakan kelas yang dideklarasikan saat kita membuat sebuah objek. Jadi kelas tanpa nama ini tidak perlu kita buatkan dalam sebuah file public class seperti itu, tapi kita bisa langsung membuat kelas tersebut saat pembuatan sebuah objek. Nah, ketentuannya kelas tanpa nama ini hanya dapat digunakan sekali dan oleh satu objek. Jadi kita tidak bisa menggunakan kelas tanpa nama ini di lebih dari satu objek. Contohnya seperti ini, misal di sini kita memiliki sebuah kelas abstrak. Nah, sebelumnya dibahas bahwa kelas abstrak tidak dapat diinstansiasi menjadi objek. Nah, di sini kita bisa memanfaatkan kelas tanpa nama untuk membuat objek kelas abstrak. Nah, caranya kelas abstrak nama objeknya sama dengan, nah ini adalah deklarasi kelas tanpa nama. Jadi new kelas abstrak kurung buka kurung tutup, setelah itu kurung kurawal dan kurung kurawal tutup titik koma. Nah, di dalam isinya ini misalnya kita implementasikan seluruh metode abstrak yang ada di kelas abstrak. Jadi seakan-akan kita membuat sebuah kelas baru sampai sini, namun kelas ini dibuat ketika kita membuat sebuah objek. Nah, untuk lebih jelas sekarang kita coba praktekkan di NetBeans. Pertama kita buat sebuah project baru, Java application, next. Misal belajar kelas tanpa nama, setelah itu finish. Sekarang misal kita buat sebuah kelas abstrak. Misal contoh saja. Di sini misal kita tambahkan paketnya. Setelah itu finish. Di sini kita jadikan kelas abstrak. Setelah itu kita tambahkan abstrak metodenya, metode abstraknya. Di sini kita buat dua, prosedur abstrak dan juga fungsi abstrak. Simpan. Sekarang kita buat sebuah Java main class, next. Misal program, setelah itu finish. Nah, sekarang di sini kita buat objek contoh. Kita lihat di sini terjadi error. Kali ini dikarenakan contoh merupakan kelas abstrak, jadi tidak bisa kita buatkan sebuah objek. Nah, kita bisa langsung membuat objek dari contoh ini menggunakan kelas tanpa nama, menggunakan perintah seperti ini, kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup. Nah, ini otomatis kita sudah membuat sebuah kelas tanpa nama. Namun dikarenakan di dalam contoh ini ada dua buah metode abstrak, maka kita perlu mendeklarasikan ulang di kelas tanpa nama ini. Caranya tinggal klik di sini. Ini ada implement all abstract class, abstract method, kalau tidak ingin sulit untuk mengetik ulang. Nah, di sini akan keluar. Kita hapus isinya dulu. Dan kita lihat hasilnya telah selesai. Nah, di sini artinya kita telah membuat objek contoh di mana kelas turunannya adalah kelas tanpa nama. Nah, kalau kita coba misal di sini kita output tulisan. Setelah itu kita panggil contoh titik prosedur, simpan. Saat dijalankan, lihat hasilnya kelas tanpa nama 1.
Nah, jikalau kita ingin menggunakan kelas tanpa nama ini di objek yang lain, kita tidak bisa melakukannya. Kenapa? Karena kelas tanpa nama ini hanya bisa dibuat untuk satu objek. Jadi kalau kita ingin menggunakannya lagi, mau tidak mau kita harus membuat kelas tanpa nama lagi. Contoh 2, misal implementasikan seluruhnya. Nah, sekarang di sini kita sudah membuat dua buah kelas tanpa nama yang sama-sama merupakan turunan dari contoh. Nah, sekarang kita akses prosedurnya. Contoh 2, prosedur, simpan. Coba kita jalankan. Hasilnya adalah seperti ini. Nah, jadi itu kelas tanpa nama. Jadi jikalau kita ingin membuat kelas tanpa kita harus membuat kelasnya, file kelasnya, kita bisa menggunakan kelas tanpa nama.